Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga ya, yang memiliki halaman cukup luas. Dan di sini ditanami begitu banyak jenis tanaman hias dan juga tanaman sayuran ya pada bagian sisi luarnya. Bisa dilihat ya, di sini ada beberapa tanaman sayuran, ada kubis, kemudian ada tomat, dan juga ada daun bawang dan cabai juga. Dan di sana juga terlihat ada mentimun ya, pemanfaatan halaman ataupun teras ya di halaman rumah, sehingga keadaan rumah meskipun dalam keadaan sederhana ya, memang kalau ditanam tanaman hias ataupun sayuran itu akan lebih nampak asri dan segar saja. Dan di sini saya bakalan mengulas pada bagian sisi depannya sini dulu ya. Di sini di packing cukup cantik ya, sangat cantik sekali. Menggunakan rak buatan sendiri dan dikreasikan seperti ini, menambah kecantikan ataupun keindahan terhadap tanaman tersebut. Dan di sini ada beberapa tanaman sayuran ya. Di sini ada kubis, di sini juga terlihat subur ya. Kemudian ada seledri, kemudian ada sesim juga. Keren sekali ya. Tidak hanya di bagian sisinya sini, di bagian dalamnya juga ditaruh ada beberapa jenis, ada bayam, ada sesim juga, ada cabai ya. Seperti ini. Keren ya. Dan di sini untuk jenis koleksi tanaman hiasnya juga sebenarnya tidak banyak ya. Kalau di desa itu untuk menanam tanaman hias itu masih umum, masih koleksiannya itu hanya itu saja ya. Karena biasa untuk mendapatkan tanaman hias di desa itu biasanya saling adopsi ataupun saling barter antara tetangga yang satu dan tetangga yang lain. Dan di sini juga ada tanaman tomat ya yang sudah mulai berbuah. Kemudian ada mentimun juga, keren sekali ya, bisa panen di halaman rumah. Segar banget, pemandangan yang indah sekali ya ketika memiliki halaman. Dan sebenarnya meskipun keadaan halaman ataupun teras rumah itu tidak begitu luas, namun memang benar-benar apabila benar-benar dimanfaatkan itu akan dan ditata juga, maka juga akan menghasilkan sesuatu yang indah juga ya. Hanya cukup kreativitas bagaimana cara menatanya. Ya, di sini banyak sekali. Ada mentimunnya juga ya. Kemudian ada tomatnya juga. Wow, keren ya. Dan itulah memang keindahan ya, indahnya ketika halaman itu ditanam tanaman sayuran, tanaman hias. Dan di sini juga ada kacang tanah yang ditanam secara liar ya, berada di tanah. Dan di sini untuk media tanamnya itu menggunakan tanah dengan pupuk. Menggunakan media tanam tanah dengan pupuk itu sudah bisa tumbuh dengan baik sekali. Biasanya untuk kasih pupuk kimia ya untuk sayuran tersebut itu biasanya ketika pada bagian tanamannya itu sudah mulai terlihat kurus. Nah, seperti ini. Keren sekali ya. Kemudian ada pari juga pada bagian sisi tepinya dan ada kacang juga. Karena apabila tanaman yang merambat itu ataupun sayuran yang merambat itu ditaruh di bagian sisi luarnya, maka akan benar-benar nampak jadi asli ya ketika terlihat dari sisi luarnya. Nah, kemudian saya bakalan beralih ke bagian tanaman hiasnya. Di sini ditaruh tanaman hias pilulinet ya. Sebenarnya untuk penempatan ya tanaman hias philodendron ataupun jenis tanaman hias anthurium ataupun yang lainnya, sebenarnya itu baiknya berada di area ataupun
yang tidak terkena cahaya matahari secara full ya, karena apabila terkena cahaya matahari secara full maka biasanya meskipun daunnya masih muda namun akan seperti ini ya, agak kuning seperti ini. Dan kemudian di bagian sini juga ada keladi wayang, kemudian ada Sansevieria cylindrica, kemudian ada Anthurium Mickey Mouse ya, Mickey Mouse. Kemudian ada Big Roy juga, ada tanaman stroberi. Dan kemudian pada bagian sisi samping teras ya, di sini juga tidak luput dari adanya tanaman hias yang memang benar-benar dengan penempatan yang sederhana ya, namun cukup kreatif juga. Karena sangat jarang sekali ketika seseorang menempatkan tanaman hias ataupun sayuran itu dibuat semacam rak seperti ini ya. Jadi cukup kreatif juga. Ada bagi gimbal ya, ada bagi gimbal. Dan kemudian di sisi sampingnya juga ada beberapa jenis keladi ya. Ada keladi baret, ini masih baby. Kemudian ada Lance Wharton, kemudian ada keladi hybrid. Dulu saya beli untuk tanaman hias keladi hybrid ini ya, 5 daun itu 100.000. Sekarang untuk keladi hybrid itu harganya sudah sekitar 15.000 udah bisa didapat ya. Memang untuk jenis-jenis keladi hybrid tertentu ya, tidak semua jenis keladi hybrid itu harganya segitu. Namun ada juga untuk jenis keladi Thailand itu masih mahal sekali ya. Dan kemudian di sisi luarnya ataupun di bawahnya ini ada tanaman kubis sama stroberi. Keren ya, asri sekali. Dan kemudian saya bakalan beralih di bagian sisi samping terasnya ya. Ada tanaman hias apa saja ya. Nah, bisa dilihat ya, di situ ada beberapa jenis tanaman hias yang dikasih rak ya. Itu raknya juga buatan sendiri ya, memakai kayu bekas. Di bagian sini terdapat tanaman hias Calathea triostar ataupun meranti Bali. Ini sudah subur sekali. Dan di sini menggunakan media tanam apa ya? Dan di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Dan bagaimana sih agar tanaman hias itu bisa tumbuh subur dan media tanamnya meskipun menggunakan tanah itu bisa tetap subur? Alangkah baiknya ketika media tanamnya tanah itu sudah terlihat bantat ya, udah terlihat bantat. Karena untuk media tanam tanah ketika tidak ada campuran, maka biasanya ketika dilakukan penyiraman itu mudah sekali bantat. Dan alangkah baiknya setiap 1 bulan sekali ya, ataupun ketika sudah terlihat media tanamnya itu terlihat bantat, alangkah baiknya pada bagian sisi luar sini ya, itu dibeginikan ya, bahasa Jawanya itu diawur-awurkan seperti ini ya. Nah, seperti ini, jadi membuat metanya itu sendiri akan menjadi gembur sekali dan berporos. Dan di sini juga ada Divenbasia juga. Dan kemudian pada bagian sisi sininya ada lili Paris, ada geranium, kemudian ada dolar juga ya, ada dolar, ada Calathea sentosa, ada Peperomia watermelon, ada Calathea white fusion, kemudian ada janda bolong, ini jenisnya Acuminata ya. Dan di sini juga ada tanaman hias epicea hijau dengan silver ya, dengan sedikit warna brown ini. Keren ya, ada Sansevieria juga, Sansevieria mini, ada Sansevieria kodok juga. Dan di bagian atasnya sini ada tanaman hias Calathea, ada Calathea semangka ya. Kemudian ada Obstifolia, Peperomia obstifolia variegata. Kemudian ada Obstifolia hijau. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada Aglonema lipstick, Big Roy. Kemudian di bagian atasnya sana ada Divenbasia candi ya. Untuk jenis tanaman hias Divenbasia memang memiliki corak yang sama ya, antara warna silver, warna putih tulang, warna hijau, dan hanya warna-warna seperti itu. Namun untuk jenis tanaman hias Divenbasia candi ya, kenapa dinamakan Divenbasia candi? Karena biasanya untuk jenis tanaman hias Divenbasia candi itu untuk memunculkan anakannya itu lebih cepat, karena biasanya pada bagian mata tunas ini ya, mata tunas ini.
Dan ini juga ada lukisan cinta, ini hampir sama ya, namun sangat berbeda. Kalau di bagian lukisan cinta itu di bagian listnya, sisi tepinya ini ada warna putih. Dan memang untuk jenis tanaman-tanaman hias Divenbasia ataupun Aglonema klasik itu memang memiliki warna-warna yang hampir sama, cuman coraknya yang berbeda. Keren ya, meskipun dalam keadaan sederhana, namun ketika memang tanaman hias ataupun tanaman sayuran ataupun yang lainnya, ketika memang di packing, dikemas seperti ini, akan menghasilkan sesuatu yang cantik juga ya, dan indah sekali, dan pastinya akan terlihat asri. Dan kemudian di bagian sisi sampingnya di sini juga terdapat beberapa jenis ya, beberapa jenis tanaman hias. Ada Miana, kemudian ada keladi red spider, ini sudah rimbun ya, sudah tinggi ya, sudah tinggi, kemungkinan umbinya juga udah besar banget. Dan kemudian ada strawberry juga. Memang sekarang untuk minat masyarakat ya, masyarakat desa itu untuk menanam tanaman hias itu sudah mulai tinggi ya, animo masyarakat untuk menanam tanaman hias, untuk membuat asri halaman itu sudah tinggi ya. Namun memang untuk jenis koleksinya itu masih hampir sama ya, antara tetangga yang satu dan tetangga yang lainnya. Dan kemudian saya berada di sisi luarnya ya. Di sini juga ada beberapa tanaman hias ya. Ada Calathea White Fuchsia, Rio Star, ada Begonia juga ya. Ada janda bolong. Keren ya, di sini juga menggunakan pot dari bekas bola ya. Kreatif, dicat seperti ini jadi tampilannya cantik ya. Dan kemudian pada bagian sini ada tanaman hias Miana ya, tanaman hias Miana. Kemudian ada Divenbasia juga, dan di bagian sisi sampingnya ada sayuran. Dan di sini saya bakalan kasih tip ya, bagaimana cara membuat tanaman hias Miana itu menjadi rimbun dan akan terlihat cantik ya. Alangkah baiknya ketika memilih bibit itu, alangkah baiknya yang masih muda, yang ya jangan muda-muda banget ya, seperti ini ya, seperti ini misalnya. Ini setidaknya hanya memangkasnya itu dari sekitar 3 hingga 4 ruas saja, karena biasanya kalau misalnya mengambilnya itu ataupun mengambil bibitnya itu terlalu panjang, maka biasanya akan terlihat tidak cantik ya, karena tanaman Miana itu terlihat indah karena jika tanaman hias itu memang bergerombol ataupun terlihat rimbun. Jadi ketika memangkas ataupun mengambil tanaman Miana langsung dengan ukuran yang panjang ya, misalnya segini, ini indahnya itu tidak akan lama ya. Biasanya untuk waktu indah tanaman hias Miana itu biasanya berkisar antara 4 bulan hingga 6 bulan. Dan demikian informasi ataupun liputan dari Kembang Desa ya, tentang berbagai jenis tanaman hias dan tanaman sayuran, yang intinya ketika halaman dikasih tanaman hias ataupun sayuran dan ditata rapi juga akan menghasilkan sesuatu yang indah dan istimewa, dan pastinya juga asri. Dan semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.